Tapi ada nggak sih Pak masing-masing partai ini dengan egonya saya minta maunya pos ini, saya pos ini gitu. Ada juga, tapi ya Dan pengalaman Pak JK ada yang menarik juga, mungkin itu. Enggak. Menteri asal partai, tapi menterinya juga harus profesional, harus mengerti, bukan asal usul lah. Dan kita ya presiden, wakil presiden itu menseleksi itu. Dulu waktu zaman SBY lebih penyusunannya malah lebih baik. Kita wawancarai, saya dulu dengan Pak Widodo, dengan Yusril mewawancarai dulu, baru 2 calon kita bawa ke Pak SBY, bawa pilih mana? Ini. Jadi ujungnya presiden sendiri memilih, tapi kita menyerahkan 2 calon. Pernah menjadi Wapres 2 kali Pak. Ini kan kayak menyambung lagi Golkar aja hari ini Pak Erlangga sudah menyatakan dia minta jatah 5 kursi Pak. Nah, menurut Pak JK memang biasanya proses bagi-bagi kursi itu gimana sih Pak ketika nanti sudah duduk sudah dilantik gitu kan Pak? Jadi kabinet itu selalu disusun dalam 2 prinsip. Pertama, prinsipnya juga prinsip untuk bagaimana efektif untuk bekerja untuk kemajuan bangsa ini. Yang kedua, juga menampung atau partai-partai yang mendukung pemerintahan. Karena itu, waktu pengalaman saya 2 kali, nyusun itu caranya kita bagi dulu berapa anggota kabinet. Menteri kita undang-undang kan 34 orang ya. Waktu itu kita udah 17 dari partai yang diusulkan oleh partai ya. 17 dari profesional. Dan kita sudah batasin yang mana yang harus profesional. Contohnya Menteri Keuangan tidak boleh di partai, BUMN tidak boleh di partai, atau beberapa kementerian yang terus terang yang mempunyai tingkat pengolahan anggaran yang besar itu harus non partai, harus profesional. Nah, kemudian 17 itu dibagi, yang partai itu dibagi berdasarkan kursi dia di parlemen. Jadi ya kalau dulu contohnya waktu nyusun banyak, karena yang partai yang terbesar itu PDIP. Iya. Kita ke Ibu Mega, Bu, sesuai perhitungan PDIP bisa dapat 7 kursi. Tapi Ibu Mega hanya pilih 4. 2014 itu, Pak? Terus, Pak? Loh, ini kan Ibu boleh 7. Ya, cukuplah 4 aja. Oh gitu, Pak? Awalnya. Sehingga banyak orang PDIP, kenapa, Pak? Ya, ini Ibu Ketua Umum minta begitu. Jadi, Ibu itu tidak berdasarkan gila kekuasaan. Bagaimana berlangsung proses dengan baik saja. Ya, itu kan paling kalau Pak JK bilang berdasarkan komposisi kursi di DPR suara itu ya Pak. Tapi ada nggak sih Pak masing-masing partai ini dengan egonya saya minta maunya pos ini, saya pos ini gitu. Ada juga, tapi ya. Dan pengalaman Pak JK ada yang menarik juga, mungkin itu. Enggak. Menteri asal partai, tapi menterinya juga harus profesional, harus mengerti, bukan asal usul lah. Dan kita ya presiden, wakil presiden itu menseleksi itu. Dulu waktu zaman SBY lebih penyusunannya malah lebih baik. Kita wawancarai, saya dulu dengan Pak Widodo, dengan Yusril mewawancarai dulu, baru 2 calon kita bawa ke Pak SBY, bawa pilih mana? Ini. Jadi ujungnya presiden sendiri memilih, tapi kita menyerahkan 2 calon untuk jabatan itu, katakanlah calon Menteri Perhubungan ini yang baik karena mengetahui dari partai boleh. Menteri Keuangan ini 2 orang bawa pilih, tapi dia profesional. Kita saring dulu. Itu Pak JK wawancara langsung gitu? Oh iya. Baru setelah mengerucut 2 nama diserahin ke Pak SBY. Iya.
Pak SBY yang menentukan. Nah, di situ hak prerogatifnya presiden udah itu, Pak. Iya. Dulu begitu. Jadi kabinet pada waktu SBY itu relatif sangat bagus. Kuat karena kita betul strict bahwa partai tidak boleh lebih 50%. Oh, udah kayak gitu ya. Ya. Nah, kalau pas 2014 Pak JK nggak wawancara itu. Nah, karena itu lagi Prosesnya beda lagi tuh, Pak. Pak juga kita lama itu berhari-hari menyusun itu. Ya, saya bikin kontennya dulu, diagramnya, pola-polanya. Kita polanya mesti buat dulu. Gitu. Bahwa dan mesti menteri itu walaupun dari partai harus cocok, harus punya pengalaman di situ. Tidak boleh sembarangan juga. Gitu, Pak, ya nggak bisa sembarangan. Walaupun juga. Jadi katakanlah satu jabatan, ya kita minta partai usulkan 3 orang. Oh, partai diminta mengusulkan 3 orang untuk satu posisi gitu, Pak. Iya. Terus nanti wakil dan presiden yang mutusin. Iya, baru kita pilih yang mana punya pengalaman kan bilang itu. Ya baru itu kabinet bisa bekerja. Kalau enggak sembarangan, bahaya juga negeri ini. Tapi pernah Pak silang pendapat sama presiden ketika Bapak mengusulkan ini, presiden maunya ini gitu. Akhirnya deadlock lah gitu Pak, tegang. Ada nggak Pak cerita itu Pak? Oh pernah. Apa tuh Pak? Itu waktu zaman SBY. Yang mana tuh? Gimana Pak ceritanya? Kan selalu Rizal Ramli marah itu kan. Oh iya mendiang ya Pak. Iya, Rizal Ramli ingin menjadi Menteri Keuangan. Nah, Pak SBY bilang bagaimana ini? Saya bilang tidak boleh, ini bahaya. Nah, beliau itu kurang mengerti hal-hal begitu dan juga ini emosional. Nah, akhirnya terakhir saya dan SBY memutuskan di Menteri Perindustrian. Wah, Rizal Ramli tidak mau terima, maunya Menteri Keuangan atau BUMN dan tidak bisa. Jadi kita harus tegas juga hal begitu. Nah, tidak bisa. Akhirnya? Ya tidak jadi. Hanya tidak masuk karena dia menolak. Nah, kalau itu sudah. Walaupun Pak SBY cenderung untuk memasukkan, tapi saya tidak bisa. Gitu ya Pak. Iya. Kalau pas dengan Pak Jokowi 2014 ada nggak Pak kayak gitu juga? Tidak juga karena itu diatur terus bersama-sama. Ada tim juga membantu. Posisinya lebih ini ya Pak ya? Ya, tapi penyusunannya tidak secermat waktu zaman SBY. Oh gitu. Berarti melihat komposisi kursi sah aja makanya Pak Erlangga minta Golkar jatah di depan itu bilang 5 kursi gitu Pak. Dia tergantung. Iya saya tidak tahu hitungannya. Katakanlah ya waktu itu kita putuskan 15 Pak parlemen ya. Berapa kursinya masing-masing. Itu kan kalau 103 berarti Golkar kira-kira 22% gitu kan, kira-kira dari 16% lah dari kursi DPR atau kursi daripada pemenang gitu kan. Iya. 42 kali seperti itulah. Dibikin rumusnya dulu baru isi. Bukan orang dulu baru isi. Bikin rumus dulu, kriterianya baru cari orangnya. Jangan terbalik. Ini kemarin udah statement 5 pokoknya Golkar melihat sekarang capaiannya 5 kursi gitu Pak. Iya tentu makin banyak makin baik menurut suatu partai. Tapi kan harus disepakati dulu rumusannya supaya jangan berkelahi. Iya Pak.